bangsa ya, bangsa. Halo Kak. Halo Kak. Ayo. Saya kira bakal temenin dulu. Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Betul sekali. Teman-teman, untuk itu ya kita lihat semuanya teman-teman. Di sini ada boothnya banyak banget. Di sini 100% vegan. Betul, 50 plus tenan semuanya vegan. Coba dijelasin dulu nih, vegan mungkin ada yang mungkin ada yang mau jawab. Ya, nanti kita jelasin aja panjangan. Jadi vegan itu pola hidup yang menghindari penggunaan dan konsumsi produk hewani dan juga turunannya, termasuk dairy, madu, susu, semua dihindari konsumsinya. Mau itu di makanan, mau di pakaian dan juga produk perawatan, semua dihindari untuk konsumsi hewani dan juga turunannya. Nah ya, jadi teman-teman semuanya di sini yang masih bingung mau makan apa ya, ada banyak banget, gak usah pusing. Dari dessert, ice cream, Cake, dari susu juga ada. semuanya dari berbagai khas daerah. Ada sate, lontong, silahkan teman-teman keliling. Tapi jangan lupa juga kita di panggung selalu ini ya, selalu kita running terus acara-acara yang gak kalah menarik. Karena sesaat lagi juga kita akan bersama-sama sharing ya, di sebuah talk show. Kita sudah menghadirkan 2 narasumber yang keren banget. Ya, jadi teman-teman yang masih ngiter-ngiter, kita boleh merapat untuk sambil mendengarkan talk show dengan tema Empowering people through alternative choices. Oke teman-teman ya, kita udah di samping kehadiran 2 narasumber kita yang keren banget, udah ready? Oke ya, kita akan panggilkan untuk naik ke atas panggung. Yang pertama mari kita sambut Kak Poppy Permatasari selaku Indonesia Country Coordinator of Animal Alliance Asia, dan ditemani oleh siapa dia? Ditemani oleh Chef Asyang yang merupakan co-founder of Brand Culture, yang merupakan juga top 4 Master Chef Indonesia. Keren banget. Mari langsung saja kita hadirkan Kak Poppy Permatasari dan juga Chef Asyang ke atas panggung. Mari kita berikan tepuk tangan. Oke, halo Kak. Halo. Silakan duduk. Oke, boleh silakan. Sebentar ya. Silakan. Ya. Kabar baik semua ya. Oke teman-teman yang telah hadir bersama kita, Kak Poppy dan juga Chef Asyang. Kita bacain dulu nih profilnya nih. Ada profilnya? Boleh ditampilkan? Oke, jadi dari Kak Poppy Permatasari merupakan Indonesia Country Coordinator of Animal Alliance Asia atau AAA. Apa itu AAA? Akan dijelaskan nanti oleh Kak Poppy langsung. Dan Kak Poppy juga merupakan seorang animal advocate dan merupakan mantan with animal activism mentorship and vegan outreach. Keren banget. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Poppy pada hari ini. Yes. Oke, dan selanjutnya kita juga ada kedatangan chef cantik ya, wow keren banget, Chef Asyang yang merupakan co-founder dari Plant Culture. Oke, tapi sebelumnya boleh dong Kak kita satu-satu mungkin dikenalkan dulu apa itu Animal Alliance Asia atau AAA dan juga Plant Culture ya. Mungkin dari Kak Poppy silahkan ya. Boleh. Halo semuanya, kenalin dulu, mungkin dari organisasi dulu, Animal Alliance Asia atau biasanya kita sebut AAA. Atau kalau susah mungkin triple A ya. Nah, kalau di sini Animal Alliance Asia itu adalah organisasi untuk mengembangkan kapasitas individu yang peduli hewan, peduli soal isu veganisme maupun animal rights gitu. Jadi di sini untuk mengembangkan kapasitas lah, soalnya kalau kita ingin perubahan di dalam lingkungan kita yang harus berubah itu adalah manusianya. Itu untuk dari AA. Oke, boleh dong Kak sekalian dijelaskan latar belakang dari AAA ini apa sih Kak?
kok bisa ada terciptanya organisasi ini? Nah, kalau latar belakang mungkin kita melihat kebutuhan konteks lokal ya, kebutuhan konteks lokal di mana orang Asia itu atau orang Indonesia kurang kapasitasnya untuk bisa bergerak memajukan gerakan veganisme maupun gerakan dalam kepedulian hewan. Jadi kecil sekali. Jadi sana kita mau ngebantu edukasi, mentoring atau training orang-orang supaya kita bisa terus memajukan gerakan ini sampai orang-orang bisa terdasarkan bahwa isu ini itu penting atau penting untuk disuarakan. Itu sebagai background. Menarik banget. Dan nanti kita akan kulik kenapa sih Pak Poppy bisa mau terjun di bidang animal justice ini. Tapi sebelumnya kita ke Kak Chef Asyam dulu ya tentang plant culture. Boleh dikenalin Chef? Baik, terima kasih sore semuanya. Sore. Iya. Kok sebelahnya panggil kakak, sebelah sini jadi panggil kakak itu dulu. Kak Chef Asyam. Asyam. Terima kasih. Suatu kehormatan. Jadi sore ini kita bisa ikut join di sini yang mana ya dari tadi sudah ngomongin plant culture. Yang mungkin di sini aku mau perkenalkan sedikit apa itu plant culture. Jadi plant culture sendiri adalah sebuah restoran yang baru kita dirikan, yang belum launching, sekarang sedang proses menuju launching. Kita memohon doanya sama-sama, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran ya. Jadi kalau sesuai dengan rencana semuanya selesai, mungkin di akhir November menuju awal Desember. Kita akan launching, berarti dalam sekitar 1 bulan mendatang ya. Doakan lancar dan semuanya sesuai yang sudah sudah kita rencanakan. Kalau boleh tahu, plant culture itu ada apa aja di dalam plant culture? Ya, jadi di plant culture sendiri kita nggak cuma sebatas istilahnya mengenalkan makanan-makanan vegan. Jadi selain makanan-makanan vegan di Plant Culture Group ini sendiri pun kita juga ada beberapa produk seperti yang nanti akan kita presentasikan di sini. Ada nanti kita akan bawakan ada ice gelato yang vegan, atau kalau yang sore hari ini kebetulan produk yang tersedia itu adalah sorbet. Ya, nah selain sorbet, gelato, plant scoop, kita juga ada plant leather. Jadi di mana ya plant leather. Jadi di mana benar. Jadi kulit dari tumbuh-tumbuhan, bukan kulit kayu ya. Maksudnya adalah ya jadi dari bahan-bahan seperti batang nanas, daun nanas, kemudian dari bahan bambu, kemudian juga dari bahan kaktus, dari apel, dari ampas kopi. Nah itu semuanya bisa kita manfaatkan dan dikaryakan jadi kulit kulit yang dari tumbuh-tumbuhan tadi. Nah itu aku punya contoh sih sebenarnya. Contohnya adalah yang jadi kursi yang kita dudukin ini. Kursi ini ya teman-teman, kursi ini dari plant culture. Kursi yang kita dudukin ini sebenarnya ini kulitnya dari kaktus. Dari kaktus. Benar. Berduri tapi ya chefnya. Ya, kaktus berduri, tapi di sini didudukinnya empuk ya, halus ya. Bukan kaktus yang masih ini ya, masih raw ya. Iya benar, dan ini juga. Nah, wow, Keren. oke. Nah, di sini kita juga punya apron. Ini juga terbuat dari bahan kaktus juga. Oke. Ya, jadi bahannya tabah, lembut, halus ya Bu. Dan ini juga kuat sekali. Ini bisa bertahan minimal 5 tahun minimal. Tergantung dengan gimana kita merawat ya. Kalau misalnya pemakaian dan perawatannya bagus, itu bisa tahan lama, sangat tahan lama. Dan nggak cuma kita bisa kombinasikan ke apron. Ya kita tahu ya dunia kuliner saat ini memang udah sangat luas sekali. Dimana banyak banget produk-produk seperti kayak chef jacket, seperti apron, terutama kayak buat barista gitu ya. Terus untuk yang service. Nah ini banyak banget sekarang sudah dari teman-teman penjahit kita yang sudah bisa menggantikan
kulit asli dengan kulit tumbuh-tumbuhan. Seperti tema kita hari ini ya, dengan tema mencintai primata, hewan. Nah ini dia penggantinya. Ya, jadi aku pikir ini bisa jadi salah satu solusi yang luar biasa, yang bisa juga membantu perekonomian di negara kita sendiri, mensupport UMKM juga. Benar. Ini adalah pengganti dari yang non vegan Himalaya ya teman-teman ya. Oke, kita silakan kembali. Terus juga bisa bikin tas gitu. Keren banget, banyak lah ya. Intinya sekarang tuh banyak sebenarnya pengganti alternatif tuh dari yang leather asli menjadi yang plant based. Iya benar banget. Oke, nah kita mau ngobrol-ngobrol lagi ya. Ngobrol lagi nih. Kita mau tanya, penasaran kan tadi kan AAA ya. AAA bergerak di bidang yang non-profit, betul ya Kak ya? Betul. Non-profit untuk benar-benar meningkatkan awareness tentang vegan dan juga animal justice, benar Kak ya? Betul. Mau tanya nih, kok bisa sih Kak? Motivasinya tuh apa sih? Kok mau bergabung di dalam organisasi ini? Dan non-profit lagi Kak? Tentunya kita sama-sama setuju ya kalau hidup di dunia itu harus profit ya, untuk bisa survive. Itulah kenapa ada keluar alternatif, kuliah alternatif dan yang lain-lain. Tapi kita juga perlu satu hal, yaitu orang-orang yang mendokrak dari bawah. Jadi teman-teman yang mendokrak dari bawah itu biasanya kita mungkin sebutnya grassroots, akar rumput. Dan jadi gerakan akar rumput di sana, kalau suatu masyarakat itu dinilai mungkin maju atau bisa berkembang, berarti mereka harus ada non-profit dan profitnya harus jalan bareng-bareng. Jadi kita mungkin di sana bisa kolaborasi bareng. Tapi kalau ditanya kenapa sih mau gitu kan? Kenapa mau, alasannya sebenarnya cuma satu. Kita melihat kurangnya orang, kita kurang banget people power. Orang yang bergerak di industri makanan sudah cukup banyak, harusnya sudah banyak banget. Kita bisa lihat tenan-tenan di sini semuanya rata-rata makanan, udah makanan semua. Jadi yang kurang apa sih? Nah itu yang harus kita dongkrak. Salah satunya kita udah punya opsi makanan, ada opsi leather, kulitnya tadi. Opsi apa sih yang kurang? Nah berarti yang kurang itu adalah gerakan sosialnya, gerakan sosial yang kita ingin lihat lebih maju daripada tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Jadi ada gerakan yang muncul dari sana, tidak hanya selalu tentang profit, tapi tentang hewannya atau tentang alternatif dan kebutuhan masyarakat yang dilandasi, agar ini bisa dilihat sebagai gerakan sosial, isu sosial juga. Itu salah satunya. Oke, dan apa sih yang membuat Kakak bermotivasi untuk bergerak di bidang ini? Mungkin secara personal, Iya, secara personal. Oke. Iya. Kalau secara personal karena sendiri juga vegan, tapi ingin melihat lebih banyak orang vegan dulunya. Tapi juga ingin orang-orang yang sudah vegan ini bisa aktif secara lebih gampang atau lebih mudah. Contoh kalau misalnya kita ngomongin makanan vegan hadir agar hidup kita sebagai vegan lebih gampang. Nah, orang-orang yang mau aktif mau kemana mereka? Nah, organisasi ini ingin mewadahi orang-orang yang ingin aktif tapi bingung kemana. Jadi mereka bisa cari kita. Itu secara secara organisasi. Kalau personal adalah ingin memudahkan orang supaya orang mau aktif, mau bisa, tapi ada wadahnya. Jadi kita di Asia atau di Indonesia nggak pernah kekurangan. Selalu ada orang-orang itu. Mungkin yang harus kita lakukan adalah remain open-minded, remain critical, terus remain selalu challenge our mind lah. Ketika kita jadi vegan, bukan berarti kita stop di sana, tapi kita ingin explore lebih banyak lagi rutin kita sebagai apa. Rutin kita apa ya sih yang jadi value kita sebenarnya. Nah mungkin dari value itu kalau ngomongin personal lagi jatuhnya lebih ke kepedulian kalau hewan itu tidak diomongin sebanyak kita ngomongin makanan, misalnya contohnya simpelnya seperti ini. Oke, thank you Kak. Sangat inspiratif sekali. Masih muda tapi udah mau bergerak di bidang ini, benar-benar jarang banget ada yang seperti ini. Iya, karena pandangan hati keren banget. Oke, kita lihat, kita coba tanya. Kalau dari Chef Asyam mungkin ada masih motivasi dari Chef Asyam kok mau sih bikin brand culture ini?
mengenal vegetarian itu sebenarnya dari kecil ya. Karena memang dari kecil itu aku udah karena nggak terlalu suka makan daging, jadi lebih ke ya kalau di rumah masak daging itu lebih ke pinggir-pinggirin gitu, makannya lebih ke sayur-sayuran. Itu karena dari Nia sendiri gitu. Jadi dari kecil tuh emang agak susah tuh kayak terima daging, itu yang pertama. Nah semakin kesininya ya itu kan jadi satu kebiasaan makan ya. Dan aku merasa kalau makan vegetarian itu awal belajar kita nggak langsung vegan ya. Jadi ngomongin vegetarian itu artinya kita masih makan telur gitu ya. Masih kalau susu aku enggak ya, susu jarang. Dari kecil memang nggak bisa minum susu. Jadi susu udah enggak. Nah itu semakin kesininya tuh merasa kalau makanan kalau kita nggak makan daging itu memang jauh di badan itu aku ngerasa lebih nyaman gitu. Itu awal. Nah lebih nyaman gitu. Nah semakin kesininya tuh akhirnya saya mencoba untuk karena saya juga Buddhis ya, jadi mengenal vegetarian awalnya itu karena saya dari Buddhis ini sendiri. Ya sebenarnya bukan membawa karena Buddhisnya itu, cuman karena saya di luaran itu ada beberapa teman-teman juga yang senang makan kayak aku ya makan vegetarian gitu. Tapi mereka juga kayak susah gitu kan nyari makan vegetarian. Terutama kadang-kadang nyoba terus kadang-kadang ada yang ketemunya nggak cocok gitu. Terus juga ada juga saya sering banget itu kayak mendengar ya awalnya kalau orang mau belajar vegetarian itu mereka belum apa-apa tuh kayak takut gitu. Ini pasti nggak enak. Ini pasti makannya sayuran semua gitu. Jadi aku tuh pengen banget kalau orang-orang bagaimana kita mengenalkan ke masyarakat awam. Jadi kalau belajar vegetarian atau vegan itu tuh sebenarnya itu nggak susah dan itu nggak ada yang nggak enak. Semua vegan atau vegetarian itu enak gitu. Nah aku mau bikin seperti itu. Nah sampai aku di catering, akhirnya aku bikinlah catering yang vegetarian gitu. Dan ya bersyukur banget dari yang catering vegetarian itu nggak cuma ke corporate karyawan-karyawan makan siang, tapi untuk BOD juga mereka bisa terima itu gitu. Meskipun semuanya bukan orang vegetarian ya, tapi mereka bisa menerima itu dan hampir mereka nggak menyangka kok makanan vegetarian bisa enak sih kayak gitu. Nah aku pengen ya dari pokoknya seiring waktu berjalan pengennya tuh orang mengenal vegetarian itu atau mengenal vegan itu bukan jadi satu beban, bukan jadi satu ketakutan, tapi orang mengenal vegan itu begitu coba itu sudah enak gitu, dan itu akan menjadikan satu apa tadi kata Kak Poppy ya, itu bisa menjadikan satu motivasi buat kita untuk terus meneruskan pola makan vegan tersebut gitu. Ya dengan kata lain kembali lagi ke kita mencintai binatang, mencintai hewan ya kan. Ya dengan semakin banyak yang bervegetarian atau vegan itu kan akan semakin mengurangi penyiksaan terhadap hewan atau pembunuhan terhadap hewan tersebut. Itu juga salah satu pikiran sederhana aku. Dulu aku pikir karena aku nyuplai catering itu misalnya satu hari itu minimal 300 pack. Itu artinya dalam satu hari kita sudah bisa membantu 300 orang untuk makan siang yang tidak makan daging gitu. Secara dia sendiri memang bukan pemakan vegetarian atau vegan, tapi dia tidak merasa terbebani gitu. Dan dia enjoy aja ternyata dengan makanan vegetarian atau vegan tersebut. Itu sih awal dasarnya aku. Karena pengen, ya yang kedua pengen juga membantu teman-teman yang memang kalau vegan supaya mereka juga menemukan makanan vegan itu nggak susah kayak gitu ya kan. Karena aku banyak juga saudara atau teman gitu yang vegan atau vegetarian, kadang mereka juga kayak ya adalah kayak keluhan gitu, ternyata nyari makanan vegan masih susah ya, makanan vegetarian masih susah kayak gitu. Nah, aku pengen di setiap tempat, setiap sudut itu orang mau nyari makanan vegan atau vegetarian itu bisa dan dengan mudah. Dan makanan vegan dan vegetarian itu sebenarnya nggak cuma untuk kaum tertentu, dan aku pengen itu
bisa dinikmati oleh semua masyarakat gitu, betul. Jadi mau itu anak kecil, mau orang dewasa, mau orang tua kita, semuanya bisa. Jadi itu benar-benar bisa untuk semua kalangan gitu. Terima kasih. Oke, thank you Chef Asya. Kita next question ya. Next question. Mungkin kan sekarang kita pikirkan banyak kenapa orang berpikir tuh vegan tuh kayak susah banget. Kenapa? Karena mereka nggak punya motivasi yang kuat gitu loh. Mau tanya Kak, kira-kira gimana sih pengaruhnya? Apa pengaruh kalau misalnya kita itu menjadi seorang vegan sama enggak? Mungkin bagi diri sendiri kah atau bagi lingkungan dan lain-lain. Silakan Kak Poppy ya. Kalau dibilang sulit, sulit sama apa ya? Kayak mungkin kayak miskin ya, relatif ya, semuanya relatif ya teman-teman. Kalau kita ngelihat sulit, ya coba di shifting aja pemikirannya, gampangnya gimana? Tanya aja diri sendiri, gampangnya gimana? Kalau sulit, gampangnya gimana? Contoh misalnya kalau teman-teman sering makan, let's say ayam, tanda kutip, ayam kunyit, silakan ganti tahu tempe kunyit atau daging nabati kunyit, silakan di-adjust bumbunya. Masukkan bumbu apapun yang teman-teman sering pakai, masukkan saja. Kalau cocok, lanjutkan. Kalau nggak cocok, adjustin lagi. Kalau nggak ya silakan pergi makan makanan nabati atau makanan vegan ke chef, ke tempat makan yang lain. Jadi teman-teman bisa apa ya, mengeksplorasi rasa yang kadang begitu-begitu aja. Itu mungkin tantangannya, itu mungkin yang jadi kesulitan orang-orang. Jadi kita sedikit saja mau tidak nyaman, tapi kita mau berubah. Itu mungkin suatu apa ya yang teman-teman bisa lakukan. Tapi kalau dibilang dari perubahan ya, pengaruh ya, pengaruh ke diri sendiri ya. Kalau pengaruh mungkin awal-awal teman-teman akan mungkin badannya kaget misalnya. Kalau kaget ya di-adjust aja teman-teman, mulai lagi pelan-pelan. Kalau kemakan lagi dagingnya, coba lagi, ulangi lagi. Karena balik lagi semua ke kebiasaan kita. Kebiasaan itu mau dirubah kalau ada niat yang kuat, kalau nggak ada ya kita kayak nyelah ya istilahnya. Tapi teman-teman pengaruh lainnya baiknya mungkin banyak banget kalau teman-teman bisa extend ke hewan, ke lingkungan kita. Kalau kita lihat aja teman-teman boleh banget. Kalau kita lihat gas emisi rumah kaca, silakan di Google. Gas emisi rumah kaca kita tertinggi di dalam makanan kita apa? Pasti muncul yang hewani. Saya jamin 100%. Kalau nggak sama nanti kita mulai ngobrol di bawah. Itu dari aku. Oke, keren banget ya. Oke, kita mau dengar juga dari Chef Asya. Pengaruhnya apa sih Chef kalau misalnya kita ini menjadi seorang vegan sama enggak gitu? Bedanya tuh seperti apa? Bagi diri kita mungkin, atau bagi binatang, bagi para hewan, atau bagi lingkungan juga? Iya, itu udah pasti sesuatu yang memang punya pengaruh, bawa satu pengaruh yang besar sekali ke diri sendiri, terutama ya kalau aku bilang dengan kita memakan vegan atau vegetarian itu pasti kita bisa menerapkan makanan yang lebih sehat. Kita memberikan makanan yang lebih sehat kepada kita gitu. Diimbangi dengan ya memang pola hidup sehat itu nggak cuma makanan ya. Makanan itu memang utama, tapi juga kita harus bisa mengatur membagi waktu dari kerja, istirahat, dan makan yang benar gitu. Nah itu dengan memakan makanan vegan, aku rasa itu bagus sekali, dan itu pun yang memang sudah aku terapkan. Dan kalau kembali lagi, kalau kita ngomongin tentang lingkungan ya, itu memang pengaruh besar sekali. Yang tadi disampaikan sama Kak Poppy, kalau kita lihat gas emisi rumah kaca, aku rasa itu memang lebih tinggi daripada polusi kendaraan ya. Ya nggak sih? Itu penyebabnya kan lebih besar dari hewan dan ini juga. Nah itu dia. Nah itu sebenarnya sudah satu langkah bagaimana ada orang-orang seperti Kak Poppy yang mengajak kita untuk yang melangkah, mengambil, mengikuti jejak Kak Poppy seperti ini. Itu juga salah satu memang langkah kita untuk menyelamatkan planet bumi kita ya, karena ya memang saat ini kita hidup sekarang, tapi kan ke masa yang akan datang kan masih panjang, masih ada keberlangsungan hidup yang seterusnya, dan dimana kembali lagi di Plant Culture ini sendiri pun memang kita lebih menerapkan konsep apapun itu yang bisa didaur ulang. Jadi dengan kata lain dari bahan makanan dan maupun apapun yang kita pakai itu memang suatu konsep sustainable gitu.
Ya aku rasa itu membawa pengaruh yang luar biasa bagus buat dunia maupun buat kita ya. Oke. Jadi ternyata menjadi vegan itu banyak banget hal positif yang bisa kita bawakan. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya untuk Kak Poppy. Setelah kita tahu pengaruh baiknya, ada nggak sih tips and tricks untuk mulai perlahan transisi dari non-vegan menjadi vegan gitu dalam keseharian kita? Kalau tips and trick mungkin teman-teman bisa tanya-tanya sama teman-teman yang udah vegan atau udah lama. Tapi kalau dari personal aku sendiri itu lebih ke ya mungkin standar ya, orang jawabnya temukan your why. Tapi di sini benar-benar kalau teman-teman ingin berpegang teguh, coba terus, jangan kayak apa ya, maksimal itu mungkin kalau kita ngomong untuk melakukan perubahan harus 21 hari ya. Iya betul. Kan? Ini teman-teman silakan coba 1 minggu, nggak buat coba lagi, besok coba lagi, coba aja terus sampai teman-teman sambil belajar dengan landasan pemikiran yang memang teman-teman ingin berubah, bukan mau hanya iseng coba-coba saja. Kalau iseng coba-coba saja itu namanya diet, bukan ingin berubah teman-teman lah. Jadi teman-teman harus highlight itu dulu di pikiran dan di hati teman-teman. Habis itu coba temukan komunitas yang ada. Sebagai catatan, tidak semua komunitas itu sehat, tapi kalau teman-teman mempunyai pemikiran yang sehat, teman-teman bisa berkembang di satu komunitas itu. Tapi teman-teman kalau merasa nggak kuat dengan komunitas itu, silakan pergi dari komunitas itu, karena kita harus bisa tumbuh dan berkembang di komunitas yang sehat lah ya. Dan kita melihat ini bukan sebagai diet semata. Kita melihat ini sebagai perubahan diri, perubahan pemikiran dan perubahan hati kita sendiri. Itulah yang membedakan orang jadi transisi dan diet. Itu hal yang berbeda. Oke, berarti kita harus cari motivasi diri, kita harus cari breaknya dulu. Apa sih tujuannya? Apa sih yang mendasari kita tuh pengen menjadi seorang vegan? Betul. Pasti ada ups and downs ya, tapi yang penting kita coba lagi aja. Itu nggak apa-apa. Kalau emang beneran pengen nih, hatinya pengen menjadi seorang vegan. Karena itu kan ya dari dalam hati kita sendiri. Oke ya. Oke teman-teman, karena waktu ya, tapi kita masih ada sesuatu yang spesial nih. Kita akan ada display ya, akan ada pemaparan nih dari Chef Asyang ya. Chef Asyang ini sudah ada, mungkin sudah disiapkan dari tim panitia. Kita akan ada semacam apa nih? Iya, ini kita ada satu dish yang akan kita perkenalkan di sini. Oke, silakan. Yang mana nantinya juga ini akan hadir juga sebagai salah satu dessert di Plant Culture. Ini aku akan coba untuk ini ya, akan coba aku display ini buat lihat teman-teman ya. Kuotanya dipakai KTM BCA. Oke, kita sambil tunggu ya. Jadi Chef, ini tuh apa sih makanannya namanya? Ya. Pakai BCA. Iya, BCA. Oke, sambilan coba. Ini kita di sini udah ada sayur-sayuran. Boleh Chef, mungkin dijelasin dikit ini apa sih? Aku kayaknya ini dulu ya. Boleh display dulu. Dessert. Yang mana ini adalah dessert dessert dari kembang tahu. Oh, dari kembang tahu ya ini ya para citizen. Dessert tradisional kita tuh ada namanya Kembang tahu. Wedang ronde ya, jahe biasanya. Oh, jadi ini dari kembang tahu Chef? Bukan, bahan-bahan sih dari seasoning kedelai. Oke. Ini menarik banget nih Chef. Ini tuh fine dining ya, makanan-makanan fine dining betul nggak Chef? Ya kita memang menyajikan di menyajikan nanti 70% itu makanan-makanan yang memang lebih ke yang lebih mendominasi itu rempah-rempah. Oke, keren banget. Oke, kita kasih chefnya display dulu nih. Iya ya, kita kasih waktu dulu untuk display.
Jadi untuk Earth Citizen semua, jadi Plant Culture itu akan meluncurkan fine dining vegan pertama kira-kira di akhir November, dan ini merupakan salah satu display menunya. Dan Plant Culture sendiri juga ada booth-nya yang ada kasih es krim dan juga ada kasih tunjuk leather mau itu apron, ada tas juga, dan juga ada furniture yang dari vegan leather. Bisa dicek juga booth-nya Plant Culture di Earth Festival 2023. Ya nanti jadi teman-teman yang mau coba es krim atau sorbet vegan kita bisa langsung aja ke booth Plant Culture ya. Dan itu cukup dengan follow akun Instagram atau backstory kita. Jadi teman-teman sudah bisa mendapatkan es krim gratis. Yes, bisa coba dicek ya. Lumayan dapat es krim gratis yang vegan dari Plant Culture. Dan kita beruntung banget nih, Earth Citizen, kita bisa lihat display salah satu menu fine dining dari Plant Culture yang belum di launching sekarang. Oke, ini sudah ada di panggung juga sampel dari sorbet dari Plant Culture. Oke, di sini juga ada ice cream. Kita tim Miller dari samping aja ya, Kak Popi ya. Kita tim yang paling Miller, si paling Miller. Oke, ini rasa apa, Chef? Mixed berry. Campur dengan yang bawah ya? Oh, nggak campur. Oke. Jadi cuaca di sini cukup panas sampai ini sorbetnya agak meleleh ya ternyata ya. Nggak apa-apa, tetap cantik, tetap enak. Oh. Oke ya. Coba Kak Popi, ada nggak rekomendasi makanan vegan enak? Rekomendasi makanan vegan enak. kayaknya semuanya di sini udah pada enak-enak kali ya. Tinggal teman-teman pilih aja mau dari yang savory, mau dari yang sweet. Teman-teman tinggal pilih, kayaknya opsinya udah banyak banget. Tapi kalau favorit pastry aku mungkin kalau versi teman-teman Oh, Love Mercy yang terkenal dengan croissantnya ya. Kalau udah mau pastry silakan teman-teman coba di sana. Kalau yang savory ada gak nih Kak? Yang satu di otak gitu? Nggak ada sih untuk sekarang, soalnya belum dikonsumsi juga ya. Oh, oke. Di sini di bawah sih. Oh ya, Earth Citizen, setelah ini kita akan ada Q&A untuk satu pertanyaan saja, dan yang beruntung akan mendapat free goodie bag dari Earth Festival. Disiapin dulu ya pertanyaannya ya nanti ya. Siapapun boleh bertanya tentang soal ini lah, seputar vegan lifestyle kepada Chef Asya maupun Kak Popi di sini. Ya, sembari kita masih menunggu preparasi. Wah, keren banget makanannya. Kelihatan itu keren banget. Wow. Oke. Juga di plating cantik dengan bunga-bunga. Bunganya edible gak, Chef? Edible. Oh, oke, bunganya juga edible. Ya, semuanya bisa. Oh, kalau yang bubble-bubble putih itu apa nih, Chef? Ceritanya? Yang bubble-bubble putih. Oh ini dari apa namanya? Dari susu kedelai. Oh, susu kedelai. Jadi ini deconstructed kembang tahu ya? Iya, ini. Oke. Ini kita kita kombinasikan, kita kolaborasikan dengan sorbet tadi, dengan es krim. Ya. Oke, ini dia deconstructed kembang tahu by Chef Asyam untuk Plant Culture. Nah, ini sih keren banget sih, ini udah bener-bener kayak di fine dining ya. Kita pakai dan siap
siap menyantap. Siap menyantap, mau diajak menyantap. Oke. It's done ya, it's done. Oh, keren cantik banget. Ini adalah bentuk dari kembang tahu yang suka matang. Kembang tahu dengan wedang jahe. Betul. Ya, dan ini kita kombinasikan dengan Sorry. mixnya. Dengan tempe juga. Iya. Sorry ya. Kamu kalau ngepek. Oke, nah jadi sekian ya displaynya nanti. Oke, oh gitu. Oke, silakan Kak. Silakan Kak Popi. Kak Popi deh. Oh, nanti aja boleh. Terima kasih. Oke, gini deh, kita nyantapnya di bawah aja, gimana? Boleh. Kita santapnya di bawah aja karena kita juga udah waktunya sudah mau habis ya teman-teman. Kita nanti pertanyaan yang mau nanya ini akan kita gantikan dengan kuis nanti aja ya. Oke, dari acara kesenian nanti. Oke, teman-teman tetap pantengin dan teman-teman sekianlah acara talk show kita. Tepuk tangan dulu untuk Kak Popi dan juga Chef Asya. Terima kasih insightful semuanya. Iya, Ya, semoga teman-teman semua tetap semangat dan untuk menuju vegan ya. Betul. Ya, terima kasih semuanya. Semoga kita semua kasih terusnya buat Kak Popi banget untuk waktunya udah mau sharing sama kita. Oke, sebelum itu kita akan ada penghargaan ya sebagai bentuk apresiasi untuk Kak Popi dan juga Chef Asya berupa plakat dan juga goodie bag. Betul. Ya, Pada kepada panitia. Nah, kita mungkin boleh ke tengah mungkin nanti biar bisa difoto, didokumentasikan. Silakan Chef Asya dan Kak Popi. Oke. Oke, kamera ready? Oke, thank you banget. Oke, Chef 1, Asya. 2, 3. Yeay, tepuk tangan dong. Tepuk tangan untuk Chef Asya yang top 4 Master Chef Yes. Indonesia. Dan juga co-founder dari Flying Culture. Thank you untuk waktunya, Chef Asya. Semoga kita bisa berjodoh lagi ya di next juga. Oke, next kepada Kak Popi Permatasari, Silahkan. Indonesia Coordinator of Animal Aliens Asia. Sangat menginspirasi ya, Mas juga. Tapi udah keren banget, Kak Popi. Thank 1, you. 2, 3. Yeay. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Popi dan juga Chef Asya ya. Thank you banget atas waktunya, share-nya sangat-sangat mudah dan Iya, inspiratif banget. sangat Thank insightful you so sekali. much. Kak silakan boleh kembali ke tempat. Oke. Oke teman-teman sekianlah talk show kita hari ini. Oke tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih akan ada acara-acara yang menarik ya. Dan juga ada quiz yang berhadiah untuk Earth Citizen semua. Oke. Oke sembari menunggu kita nextnya akan ada kesenian. Betul, Ya, kita kita mungkin akan beres-beres dulu teman-teman. Oke. Oke teman-teman stay tune terus ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Dalam culture of humanity menghormati bumi dan menghormati semua makhluk. Ini pendekatannya 3P. Yang pertama planet, people, and prosperity. Tanggung jawab kita semua, betul? Dan rekor pada hari ini yaitu respon yang alami oleh peserta terbanyak itu mendapatkan rekor dunia. Kita senantiasa bersama dan merasa dan asa dalam berjalan baru. Dan kami dan kita semua punya satu keluarga. Oke teman-teman semuanya ya, masih di Earth Festival 2023, masih semangat gak? Masih bro. ya teman-teman ya. Oke kita nextnya ada acara apa nih Chef? Kita akan dihibur oleh teman-teman kita dari tim Kabut Hijau dengan lagu Pujian Gunung. Silakan kepada tim Kabut Hijau. Woo!
juga pada malam hari ini. Oke, teman-teman tetap stay tune karena masih ada banyak acara dan nggak lupa juga teman-teman silahkan keliling-keliling booth karena hari ini adalah hari terakhir dari festival 2023. Besok kalau datang udah Udah ada lagi. Dan juga jangan lupa masih ada door prize 1 sepeda listrik pada malam hari ini. Mau dong. Aku juga mau dong. Oke teman-teman, masih ada lagi setelah ini, jangan kemana-mana. Kita akan juga dihibur oleh kesenian yang akan dibawakan oleh saudara Richie Dengan lagu Kenangan Terindah dan Leimida. Mari kita sambut Richie dengan tangan yang meriah.
lagu yang kedua adalah lagu Science Bed Play Me Down. Bagi yang bisa bernyanyi boleh bernyanyi ya. Baik, terima kasih Ricci. Thank you. Baik, kita ucapkan selamat datang sekali lagi kepada seluruh pengunjung Earth Festival. Di mana kita ketahui Earth Festival merupakan salah satu vegan bazar yang terbesar di Indonesia, dan semua tenant yang menyediakan makanan vegan, minuman all is vegan. Baik, tapi untuk mengenai vegan adalah sebuah pola hidup yang tidak mengkonsumsi produk turunan hewani dan termasuk dan lainnya turunan hewani. Dan the next question is, bagaimana dengan gizinya? Bagaimana manfaatnya untuk tubuh? Apakah cukup hanya dengan protein nabati saja?
Nah, di session ini kita sudah mengundang satu pakar yang akan membahas mengenai plant-based vegan diet dari sisi nutrisi. Boleh kita tampilkan, kita undang ke atas panggung Dr. Henry Wijaya MARS. Silakan, Dr. Henry. Baik, terima kasih Dr. Henry atas waktunya. Silakan. Profil beliau merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran USU tahun 1963 dan Register Administrasi Rumah Sakit FKMUI 2004. FK ini berarti itu ke Universitas Indonesia ya, Dr. Henry ya? Oke. Pendidikan informalnya adalah kursus akupuntur dasar dan kecantikan di RSCM dan Shanghai 2005-2006. Jabatan beliau adalah sebagai staf ahli IBS Pusat, yaitu Indonesia Vegetarian Society, dokter di klinik TCM Fu Centang atau RS Royal Progress Jakarta NBioE sampai tahun 2013 dan sekarang praktik pribadi sebagai dokter akupuntur. Olahraga Tai Chi sejak tahun 2005, wah ini jagonya ke sini ya dokter Henry. Dan sudah banyak berguru hingga ke China, mengikuti turnamen baik lokal internasional, menjadi juara di beberapa nomor Tai Chi yang Chen. Vegetarian sejak tahun 1964, pengalaman seminar sudah di seluruh Indonesia, dan berbicara di Forbes Southeast Asian Vegetarian Congress di Medan 2010, berbicara di 39 World Vegetarian Congress Jakarta 2010. Dan beliau juga menulis buku Diet Sehat ala Vegetarian, Say Your Best Way for Health and Happiness. Thank you so much Dr. Henry. Ya, Dr. Henry akan mempresentasikan ya untuk mengenai advantage of healthy vegan diet. Dan untuk waktu dan tempatnya kami persilakan untuk memulai Dr. Henry. Baik, selamat malam semuanya, apa kabar? Baik. Belum masuk. Baik. Malam ini berbahagia sekali saya bisa hadir kembali ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu saya juga di sini. Jadi senang sekali kita bisa membawakan satu topik yang harusnya bisa bermanfaat buat kita semua ya, terutama praktisi vegan ya atau orang yang ingin hidup sehat ya. Nah, saya akan membawakan satu topik yang berjudul Benefits of Whole Plant-Based Diet ya. Jadi kita di sini akan melihat seberapa banyak keuntungan pola makan berbasis nabati ya. Nah, sebetulnya sekarang ini kalau kita lihat di mana-mana di rumah sakit ya, kalau kita lihat baik di Indonesia ataupun di luar negeri itu kayak ramai banget gitu loh ya. Kemarin saya baru pulang dari Medan, itu kayak pasar malam tuh di rumah sakit ini. Banyak yang sakit, yang muda-muda ya, yang 20-an tuh masih ada yang mau 15 tahun udah cuci darah ya. Kasian sekali sih kalau lihat ya. Jadi sebetulnya kuncinya itu adalah di sini nih kuncinya, di pola makan ya. Banyak orang yang sebetulnya terlambat mengetahui bahwa kunci kesehatan itu yang paling besar itu adalah di mulut ya. Jadi mungkin selama ini tidak pernah mengikuti